Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak BPPMP, saya Dr. Andus Haji Samsul Bahri MPDI, Kepala SMA Negeri 2 Padang, Provinsi Sumatera Barat. SMA Negeri 2 Padang adalah pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 1 tahun 2001 yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek Dikti Republik Indonesia. Yang kami rasakan sekali adalah terjadi perubahan mindset guru yang selama ini guru merasakan kurikulum 13 berat, banyak membebani siswa. Tetapi dengan kurikulum merdeka ini guru diberikan kebebasan, sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana kurikulum itu bisa dilaksanakan, yaitu kurikulum operasional sekolah penggerak. Perubahan kedua adalah perubahan pada siswa, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dirancang oleh guru, yaitu berpihak kepada anak, berpihak kepada siswa, dan sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam-ragam. Terutama pelaksanaan PPDB online dengan zonasi 50% dan afirmasi serta jalur lainnya. Itu menyerap anak-anak lingkungan sekolah. Bagaimana mereka dibelajarkan, dipandu oleh guru dalam modul ajar sesuai dengan mereka. Alhamdulillah di SMA 2 bisa dirasakan perubahan-perubahan ini oleh kalangan siswa. Orang tua juga mendukung program sekolah penggerak ini dengan membentuk parenting class. Untuk itu di sekolah kita ini mendapat kunjungan dari sekolah-sekolah lain, baik di dalam Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat. Kita mendapat kunjungan praktik baik atau studi Q dari SMA 1 Sumbar, dari SMA 1 Pancung Soal Pesisir Selatan, dari SMA yang ada di Riau dan juga MKKS yang ada di Banda Aceh, juga ada dari Kalimantan Utara datang ke sini melihat. Dan kami juga kepala sekolah wakil kurikulum dan guru SMA 2 Padang ini melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah lain. Ini perubahan-perubahan yang selama ini tidak kami dapatkan, yang selama ini tidak kami rasakan. Kemudian juga perubahan dalam segi asesmen atau penilaian. Dalam segi asesmen itu jelas sekali bahwa penilaian itu adalah penilaian dilakukan oleh guru. Penilaian dilakukan dalam bentuk asesmen tengah semester, asesmen sumatif, kemudian juga dalam bentuk project atau problem based learning. Kendala yang kami temui dalam pelaksanaan sekolah penggerak ini tentu awalnya banyak. Kendala pertama adalah kegamangan atau keresahan guru karena ini ada perubahan. Maka oleh sebab itu kendala-kendala yang dikhawatirkan oleh guru pada awal pelaksanaan sekolah ini ternyata dalam pelaksanaannya kemudian bisa kita atasi. Guru melek, guru semakin suka dengan pelajaran-pelajaran ini. Kendala yang kedua pada awalnya adalah tentu dukungan sarana prasarana. Tetapi komite sekolah alumni SMA 2 Padang yang hebat membantu pelaksanaan daripada kurikulum sekolah penggerak ini. Jadi kendala-kendala yang begitu berarti kami tidak menemukannya. Gitu. Kenapa? Karena kita ke depannya berharap pembimbingan dalam bentuk pelatih ahli pada angkatan pertama, kemudian juga fasilitator sekolah penggerak sekarang berjalan juga. Jadi dengan demikian maka syarat kita terus dibimbing sampai tahun ketiga dan sampai mendiri tahun keempat. Itu saran kita dalam pelaksanaannya. Inovasi yang kami lakukan di sekolah penggerak ini itu banyak yang kami lakukan, baik dalam bentuk kegiatan kurikuler, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler. Itu banyak sekali yang bersifatnya adalah pendidikan karakter. Ada kami melaksanakan inovasi kulmi, kuliah Jumat. Kemudian ada juga kami melaksanakan tahfiz kemudian terhadap anak-anak kita yang non muslim juga kita lakukan bimbingan ke tempat ibadah mereka. Dan kegiatan kurikulernya adalah pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila. Gitu. Tapi yang mengesankan bagi saya di pelaksanaan sekolah penggerak ini adalah yaitu orang tua murid, orang tua siswa yang berbagai latar belakang ilmunya, keterampilannya itu bisa datang ke SMA 2 dalam bentuk guru tamu, guru tamu seperti dosen UMP
itu datang dalam bentuk kolaborasi dengan mata pelajaran sosiologi. Kemudian juga siswa kita ini juga dengan inovasi dibawa keluar, dibawa keluar sekolah, ya kan, dengan kolaborasi beberapa mata pelajaran seperti biologi, sejarah, bahasa Inggris. Itu siswa ini dibawa ke tempat-tempat ya, yang ada di Sumatera Barat dalam rangka mempelajari sesuatu yang harus mereka kenal dalam lingkungan. Artinya apa? Ya, keleluasaan, ya kan, kemerdekaan kepada siswa untuk belajar ya, dan untuk mengakses pelajaran mereka kita berikan ruang gerak sesuai dengan kemampuan sekolah. Kemudian kita juga ya dalam hal ini ya tidak terpaku kepada program Kemendikbud saja. Jadi kita kembangkan terus bagaimana program-program sekolah penggerak dan inovasi-inovasi di kalangan siswa ya. Peran dan dukungan dari pemerintah daerah Sumatera Barat yaitu cukup baik dan cukup besar kepada sekolah-sekolah penggerak Angkatan 1 dan Angkatan 2 ini. Salah satu bentuknya adalah Pak Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan dan unsur dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu memberikan akses kemudahan kepada kami ya untuk adanya regulasi daripada apa yang dibutuhkan oleh sekolah penggerak. Juga kegiatan-kegiatan sekolah didukung oleh Pak Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan yaitu Bapak Dr. Andes Haji Barlius MM. Kemudian dukungan finansialnya adalah ya pada tahun 2022 kemarin ya, yaitu kegiatan-kegiatan sekolah penggerak yang didanai oleh Provinsi Sumatera Barat ya, didanai oleh Provinsi Sumatera Barat yaitu pelatihan ya, dan bimbingan teknis kepada guru-guru kita ya. Ada yaitu datang ke sekolah ya, dengan pembiayaan dari Provinsi Sumatera Barat. Ada 2 kegiatan penting pada tahun 2022 yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Sumatera Barat terhadap kepala-kepala sekolah dan juga terhadap guru pembelajaran dan guru sasaran di sekolah. Kemudian pendampingan dari sekolah penggerak ini ya sampai sekarang masih didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Dr. Andes Haji Cecep Trisnaldi MPD. Kebetulan beliau adalah Widya Iswara ya dari BBPMP Sumatera Barat. Akses kepada fasilitator atau pelatih ahli sebelumnya kami bebas merdeka menentukan berdasarkan kesepakatan itu. Bisa ada siang, bisa ada malam. Kemudian dalam bentuk ini kami selalu melakukan evaluasi dalam bentuk evaluasi diri bagaimana dari minggu ke minggu program sekolah penggerak ini kita laksanakan dalam satu komunitas belajar namanya yaitu Kombel di Semarang Padang, yaitu setiap Jumat ya, siang itu kami melakukan dalam bentuk refleksi ya, apa yang kendala, apa yang harus kita carikan solusinya dan apa yang harus kita lakukan ke depan, dan diharapkan semua permasalahan-permasalahan ini bisa kita atasi bersama. Dan pengawas pembina sekolah Bapak Dr. Muzwarto MPD, beliau adalah sangat konsisten dan hampir ya beliau ini kapan saja diminta beliau datang ke Semarang dan juga beliau melakukan monitoring informasi. Beliau selalu kita akses ya pengawas ini. Juga pengawas-pengawas akademik lainnya yaitu biologi, pengawas bahasa Inggris, pengawas BK, pengawas PAI itu datang ke sekolah kita. Artinya apa? Kemitraan dengan semua elemen-elemen yang ada menyangkut pengembangan program sekolah penggerak dan kurikulum mereka ini kita insya Allah untuk selalu lebih baik ke depannya. Demikian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak BPPMP, salam kenal dari saya Fitri Sarina Madani, Wakil Kurikulum SMA 2 Padang. Adapun penjelasan tentang perbedaan substansi pelaksanaan kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum merdeka mengenal dengan pembelajaran berkolaborasi, baik itu antar mata pelajaran, sesama guru mata pelajaran, antar mata pelajaran, sesama rekan-rekan dalam lingkup satuan pendidikan. Kami dibimbing melalui pembelajaran secara online melalui kementerian dalam suasana dan ruang lingkup yang terbatas. Maka tim komite pembelajar dipersiapkan memberikan sharing atau berbagi informasi pada guru sasar atau rekan-rekan sejawat lainnya. Karena banyak hal-hal inovasi yang harus dilaksanakan seiring dengan perubahan perkembangan zaman, terutama perubahan kurikulum merdeka. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita di sini adalah pembelajaran kolaborasi antar mata pelajaran, seperti pembelajaran matematika berkolaborasi dengan bahasa Inggris, kemudian pembelajaran biologi
kimia, dan sejarah saling berkolaborasi, dan itu dilaksanakan tidak hanya di dalam lingkup ruang sekolah, bisa juga mengunjungi suatu tempat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kurikulum Merdeka di sini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa, kemudian minat, bakat yang dimiliki oleh siswa kita, sehingga Bapak Ibu guru kita juga bebas dalam menuangkannya ke dalam perangkat pembelajaran sesuai kemampuan yang mereka miliki. Untuk pelaksanaan tema kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, SMA 2 sudah melaksanakan 5 tema. Di antaranya 3 tema dilaksanakan di kelas 10, yaitu tema Bangunlah Jiwa dan Raga. Kami memiliki terdiri dari 3 proyek, yaitu yang pertama kunjungan Museum Perjuangan, yang kedua sablon anti perundungan, kemudian sekarang kami ganti dengan souvenir anti perundungan. Yang ketiga konten kreator, di mana tahun sebelumnya konten kreator kami mengisi dengan konten-konten dari para alumni. Untuk sekarang kita mengisinya dengan konten-konten siswa yang berprestasi. Tema yang kedua, kami mengambil tema kewirausahaan, yaitu terdiri dari 2 proyek, yaitu yang pertama proyek kaligrafi, yang kedua proyek membatik, di mana tahun sebelumnya kami melaksanakan membatik jemputan dan tahun ini kami mengambil proyek batik ekoprint. Untuk tema yang ketiga, kami mengambil kearifan lokal, di mana terdiri dari beberapa proyek juga. Yang pertama public speaking, di mana public speaking baik itu secara secara resmi maupun yang tidak resmi. Kemudian yang kedua, kami mengambil studi bakaba, di mana studi bakaba ini menceritakan sebuah makalah ya, atau membuat buletin yang terkait dengan kearifan lokal. Bisa dari pakaian, bisa dari makanan khas daerah, bisa dari asal-usul cerita suatu daerah, kemudian dari permainan anak nagari, kemudian dan hal-hal lain yang terkait. Untuk kelas 11 tahun ini kami memberikan 2 tema, yaitu yang pertama tema suara demokrasi. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan KPU dalam penyelenggaraan seremonial sebuah perayaan pemilihan kepala daerah dengan melibatkan seluruh siswa kelas 11. Yang kedua, tema rekayasa teknologi, di mana kami memiliki 2 proyek, yaitu pertama Smart Education, yang kedua Smart Home. Nah, dalam hal ini tentunya anak-anak sangat antusias karena terkait dengan kebutuhan sehari-hari dan kekinian dan bisa mereka gunakan nanti dalam jangka panjang. Baik sanak BBPMP dimanapun berada, nilai positif yang kami peroleh selama pelaksanaan P5 ini sangat luar biasa. Kami menemukan siswa-siswa yang semulanya di dalam itu sangat dikatakan tidak terlalu antusias, terlalu sibuk mungkin dengan dunia mereka, tetapi ketika mereka melaksanakan P5, mereka mengeluarkan semua kemampuannya dan muncul hal-hal yang tidak terduga, tentunya dalam tanda kutip hal-hal yang positif. Anak-anak yang semula diam di dalam, ternyata mereka sangat kreatif di luar sana. Mereka memiliki imajinasi yang luar biasa dan menghasilkan berbagai proyek, berbagai hasil pembelajaran dari P5 ini. Tentunya pengalaman ini bisa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi nilai tambah dari sebuah sekolah dengan kurikulum merdeka. Nilai positif yang diambil sekolah dari penerapan P5 ini adalah siswa memperoleh hasil karya yang banyak dengan beragam karya, beragam jenis, dan tentunya ini nanti memudahkan kita dalam mengeksposnya dalam pameran karya atau panen karya tahunan nantinya. Dalam hal lain, kita juga menemukan bakat-bakat khusus, ya bakat-bakat yang sebelumnya terpendam yang tidak kita temukan di dalam pembelajaran biasa. Poin selanjutnya yang bernilai positif bagi sekolah, kita bisa mengembangkan bakat-bakat siswa ini dan membawa mereka ke kegiatan-kegiatan di luar sekolah, seperti mengikuti lomba-lomba yang terkait dengan proyek yang mereka pilih. Bercerita tentang kemudahan dan keuntungan yang diperoleh oleh guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari penerapan kurikulum merdeka,
Yang tak lain tak bukan adalah di mana guru diberi kebebasan seluas-luasnya dalam mengkoordinir pembelajaran di dalam kelas. Dalam hal ini juga guru juga diberikan kebebasan ya bagaimana mereka mengevaluasi pembelajaran terhadap siswa mereka. Tidak hanya evaluasi itu dalam bentuk tes tertulis saja. Untuk kemudahan yang diperoleh oleh guru dalam hal perencanaan, di mana materi esensial yang berada dalam kurikulum Merdeka ini sudah tidak sebanyak di K13. Jadi dalam hal ini guru bisa mengembangkan materi tersebut dengan lebih mendalam dan siswa pun bisa memahaminya dengan maksimal. Sedangkan kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran, kita bisa melihat bagaimana guru bisa berkreasi, kemudian bisa berinovasi dalam pembelajaran. Tidak selamanya pembelajaran itu hanya di dalam kelas, bisa di luar kelas, bisa juga ke lapangan, dan bisa membawa mereka ke tempat-tempat yang lebih kontekstual terkait dengan materi pembelajaran. Dari segi evaluasi pembelajaran, dalam kurikulum Merdeka juga tidak hanya terfokus pada satu cara saja, yang selama ini kita hanya mengandalkan tes tertulis, tetapi juga bisa diperoleh dari berbagai cara, dalam bentuk proyek, dalam bentuk bermain peran, dalam bentuk gambar, dalam bentuk mind mapping, dan hal-hal lain yang terkait lainnya. Dalam kurikulum Merdeka, kita mengenal asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif berguna untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan asesmen sumatif adalah melihat bagaimana kemampuan siswa. Dalam hal ini, sumatif tidak hanya dalam bentuk tertulis saja, tetapi juga bisa disesuaikan dengan kemampuan dan minat dari siswa. Jadi tidak ada alasan guru membatasi penilaian dari individual siswa tersebut. Sana BPPMP, mari kita sukseskan kurikulum Merdeka dan kita dukung program sekolah penggerak. Maju bersama untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak BPPMP. Perkenalkan, nama saya Salsabila Andalusia. Saya berasal dari kelas 11 F1. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Padang. Saya mengenal kurikulum Merdeka itu dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Di awal saya bersekolah di SMA Negeri 2 Padang ini, di awal tahun saya itulah kurikulum Merdeka ada di SMA Negeri 2 Padang. Hal yang menyenangkan di kurikulum Merdeka yaitu guru mengajarkan siswa dengan berbagai model pembelajaran dan memanfaatkan IT. Kurikulum Merdeka menurut saya adalah kurikulum yang mengedepankan konten ataupun intrakurikuler dan tidak memaksakan siswa untuk memahami suatu materi yang susah dipahami oleh siswa. Dan kurikulum Merdeka itu kurikulum yang mengajarkan proyek yang sebelumnya tidak ada di kurikulum 2013. Di kurikulum Merdeka yaitu kurikulum Merdeka tidak memaksakan siswa untuk memahami suatu materi yang sulit untuk dipahami. Dan yang kedua, siswa bisa memanfaatkan kurikulum Merdeka sesuai dengan minat dan bakatnya. Siswa diberi kesempatan untuk belajar melalui proyek yang sebelumnya tidak pernah diajarkan di kurikulum 2013 yang dinamakan dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Dan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu tidak bentuk tertulis. Banyak hal yang diajarkan oleh guru melalui LKPD, video, dan lain-lainnya. P5 ini menurut saya adalah suatu ilmu yang sebelumnya tidak pernah kami temui di kurikulum 2013. Contohnya yang pernah saya lakukan proyek-proyek di SMA Negeri 2 Padang ini, yang pertama yaitu rekayasa teknologi, kewirausahaan, dan kearifan lokal, dan banyak lainnya yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 2 Padang. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.